Piotr Zielinski menjadi penentu kemenangan Inter atas Juventus lewat sepakan keras mendatar yang menaklukkan Michele Di Gregorio. Namun, gol tersebut bukan satu-satunya sinyal positif yang ia kirimkan pada musim keduanya di Milan. Menurut laporan Corriere dello Sport, Zielinski kini terlihat seperti pemain yang berbeda dibandingkan saat masih dilatih Simone Inzaghi. Bersama pelatih asal Piacenza itu, perjalanannya disebut penuh tantangan dan menjadi upaya mengejar konsistensi yang tak pernah benar-benar tercapai sepanjang musim lalu. Situasi tersebut tidak mematahkan keinginannya untuk bangkit. Kedatangan pelatih baru yang langsung mengulurkan tangan disebut menjadi faktor penting. Zielinski bahkan disebut sebagai mahakarya kecil racikan Christian Cifu, terutama karena ketenangan yang berhasil dikembalikan kepadanya. Ketenangan itu dinilai berdampak langsung pada kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Inter pun kini menikmati performa sang gelandang yang tampil lebih stabil dan menentukan. Harian Italia, Corriere dello Sport, turut menyoroti keputusan wasit Federico Lapenna dalam laga Inter kontra Juventus. Media tersebut menilai kartu kuning kedua untuk Pierre Kalulu sebagai keputusan yang keliru. Dalam analisisnya, disebutkan bahwa Alessandro Bastoni lebih dahulu mengantisipasi bola, sementara Kalulu mencoba menghentikannya dengan mengulurkan lengan kiri ke arah tubuh lawan. Namun, jatuhnya Bastoni dinilai lebih disebabkan oleh pijakan kakinya sendiri, terutama kaki kiri, yang tertancap sebelum terjatuh ke depan. Jika memang terjadi tarikan tegas, Bastoni disebut seharusnya terjatuh ke samping atau ke belakang. Situasi itu bahkan disebut berada di batas simulasi, terlebih Bastoni sudah mengantongi kartu kuning sebelumnya. Untuk kartu kuning pertama Kalulu, Corriere dello Sport menilai keputusan tersebut masih bisa diterima, meski tidak terlalu mencolok, karena ia terlambat menghadang Nicolo Barella yang sudah lebih dulu menguasai bola. Media tersebut juga menilai sah perebutan bola oleh Sucic terhadap Weston McKennie dalam proses terjadinya gol bunuh diri Andrea Cambiaso. Penilaian serupa diberikan pada duel Bremer terhadap Lautaro Martinez sebelum gol penyama kedudukan 2-2. Terakhir, Corriere dello Sport menegaskan bahwa sentuhan tangan Cambiaso maupun Jan Bisek tidak layak dianggap sebagai pelanggaran penalti. Masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol ke gawang Juventus, lalu memamerkan otot di bawah kurva. Itulah gambaran malam romantis hari Valentine milik Pio Esposito, yang dihiasi gol keempatnya di Liga musim ini. Semua golnya dinilai memiliki bobot penting. Selain gol terbaru tersebut, ia sebelumnya mencetak gol perdana di Serie A saat melawan Cagliari yang menjadi gol pengganda keunggulan. Ia juga mencetak gol penentu kemenangan atas Lecce, serta gol pembalik keadaan menjadi 3-2 saat menghadapi Pisa. La Gazzetta dello Sport mengingatkan bahwa Inter mempertahankannya pada musim panas lalu dan mengikatnya dengan kontrak jangka panjang hingga 2030 sambil menolak berbagai tawaran dan ketertarikan yang datang. Di balik kepercayaan tersebut, terdapat peran besar Christian Cifu, sosok yang paling percaya, memberi kesempatan dan mengatakan kepadanya, "Pergilah, sekarang aku membutuhkanmu." Kepercayaan itu disebut sudah terbangun sejak masa Primavera, ketika Cifu memberinya ban kapten untuk menguji karakter dan kualitasnya. Keputusan yang dinilai tergesa-gesa dan keliru disebut mencoreng penampilan wasit Federico Lapenna dalam laga Inter kontra Juventus, yang disebut sebagai pertandingan terpenting dalam kariernya. Penilaian tersebut disampaikan Gianpaolo Calvarese melalui kolomnya di Tuttosport. Sorotan utama tertuju pada kartu kuning kedua yang diberikan kepada Pierre Kalulu. Menurut Calvarese, pelanggaran terhadap Alessandro Bastoni tidak terjadi. Ia menilai tidak ada kontak di bagian bawah tubuh dan hanya mungkin terdapat tarikan sangat ringan pada jersey yang bahkan tidak sampai meregang.
Ia juga mengingatkan bahwa IFAB tengah mengkaji perluasan protokol VAR agar mulai musim panas mendatang bisa mencakup situasi kartu kuning kedua. Namun untuk saat ini, teknologi tersebut belum dapat mengintervensi kasus semacam itu. Kesalahan wasit dinilai serius, terlebih karena kartu tersebut berujung pada pengusiran pemain. Calvarese menambahkan bahwa sejak awal La Pena menerapkan ambang disiplin yang rendah, yang berujung pada kartu kuning untuk Bastoni, pelanggaran terhadap Conceição, dan Kalulu terhadap Barella. Terkait potensi penalti, Calvarese menilai tidak ada insiden yang layak dihukum. Juventus sempat meminta penalti atas kontak antara Carlos Augusto dan McKennie. Namun menurutnya, bek Brasil itu hanya menempatkan kaki untuk menutup tembakan, sementara McKennie melepaskan bola dan terjadi kontak yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk penalti. Wasit asal Roma, Federico La Pena, terancam mendapat penghentian tugas dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyusul kekeliruan yang terjadi dalam laga di San Siro yang berujung pada kartu kuning kedua dan kartu merah untuk Pierre Kalulu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, La Pena kemungkinan besar akan dihentikan sementara oleh AIA setelah insiden tersebut. Namun, durasi pasti sanksi yang akan dijatuhkan masih belum ditentukan. Dengan penderitaan seperti gaya klasik Inter, dengan kebanggaan seperti yang tertulis dalam DNA Club. Demikian analisis Arrigo Sacchi dalam tulisannya di La Gazzetta dello Sport sehari setelah derby d'Italia yang dimenangi Inter atas Juventus. Menurut Sacchi, kemenangan tersebut layak dibingkai dalam perburuan Scudetto, terutama karena Milan yang berada di posisi kedua tertinggal 8 poin meski masih memiliki satu laga lebih sedikit. Namun, ia juga menilai pertandingan itu menyingkap sejumlah kelemahan yang harus dibenahi oleh Christian Cifu, khususnya dengan mempertimbangkan komitmen di Liga Champions. Sacchi menegaskan bahwa secara teknis dan fisik, Inter adalah tim terkuat, tetapi sejumlah amnesia dalam permainan harus dihilangkan karena beresiko merusak hasil. Terkadang seperti lampu yang tiba-tiba padam, tulisnya. Setelah kartu kuning kedua untuk Kalulu, arah pertandingan berubah. Pada babak kedua, Inter mendominasi penguasaan bola, sementara Juventus lebih banyak menunggu di belakang. Dalam situasi skor 1-1, Sacchi mengapresiasi kesabaran Inter yang tidak terburu-buru. Tim asuhan Cifu meningkatkan kecepatan permainan, mengalirkan bola dari sisi ke sisi, dan mengirim banyak umpan silang ke dalam kotak penalti. Masuknya Pio Esposito dinilai menentukan dalam terciptanya gol 2-1. Sacchi menyebut pemain muda itu sebagai aset bagi Inter dan sepak bola Italia, bahkan dengan pandangan ke arah tim nasional. Meski Juventus sempat menyamakan kedudukan lewat gol Locatelli menjadi 2-2, Sacchi menilai Inter tidak mengenal kata depresi. Nerazzurri tetap memburu kemenangan dan akhirnya meraih 3 poin melalui gol Piotr Zielinski, yang disebutnya sebagai pembebasan sejati. Sacchi juga menyoroti selebrasi Cifu yang meluap seperti seorang pemain, sesuatu yang menurutnya wajar dalam laga dengan tingkat adrenalin tinggi. Sebagai penutup, ia menilai Inter telah melakukan akselerasi penting dalam perburuan gelar, sementara Juventus menunjukkan mampu bersaing setara dan memiliki peluang besar untuk finish di zona Liga Champions. Inter akan menghadapi kondisi ekstrim saat bertandang ke Norwegia pada Kamis mendatang. Suhu diperkirakan mencapai -5 derajat dengan suhu terasa turun hingga -12 akibat angin yang berhembus dengan kecepatan 40 km per jam. Tantangan tersebut ditambah dengan kondisi lapangan sintetis di Asmaira Stadion. Pelatih Christian Cifu bahkan memutuskan untuk menggelar sesi latihan resmi di stadion tersebut guna menguji langsung permukaan lapangan. Menurut laporan Tutu Sport, dengan mempertimbangkan 2 pemain yang terkena skorsing di Liga, kemungkinan besar Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella akan tampil sejak menit awal melawan Bodo Glimt.
Di lini serang diperkirakan akan terjadi rotasi. Esposito dan Boni belum pernah dimainkan bersama sejak awal laga, sehingga kecil kemungkinan keduanya akan dipasangkan untuk pertama kalinya dalam pertandingan yang dianggap menentukan arah musim. Seperti yang sudah beberapa kali terjadi, Lautaro Martinez dan Marcus Thuram diprediksi akan berbagi tugas. Satu tampil sejak menit pertama di kompetisi Eropa, sementara yang lain disiapkan untuk laga di Lecce. Perjalanan Inter menuju babak 16 besar Liga Champions akan ditentukan di Norwegia. Pada Kamis nanti, Nerazzurri dijadwalkan menghadapi Bodo Glimt pada leg pertama playoff, sebelum bertandang ke Lecce dalam lanjutan Liga pada Minggu. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter akan menghadapi perubahan suhu yang cukup drastis, mengingat hanya 3 hari setelah laga di Norwegia, mereka harus kembali bermain, tepatnya Minggu pukul 00.00 WIB di Lecce. Situasi ini semakin rumit karena Lautaro Martinez dan rekan-rekannya baru akan kembali ke Milan pada Jumat pagi, lantaran tidak bisa langsung terbang usai pertandingan Eropa. Tak hanya itu, pada Sabtu pagi, tim sudah harus kembali bertolak dengan pesawat menuju Salento. Waktu pemulihan pun menjadi sangat terbatas untuk mengatasi kelelahan dan memusatkan fokus pada duel melawan wakil Norwegia tersebut.